Bisa nggak Pak? Jam berapa Pak kira-kira? Jam 2. Oke banget Pak. Ya makasih Pak. Tuh tahu gak sih RT RW itu berasal dari mana? Nggak tahu. Emang dari mana? Bukannya dari Indonesia? Salah. RT RW itu berasal dari Jepang. Nah, jadi RT RW itu awal pembentukannya itu kan berasal dari pemerintahan kolonial Jepang yang bernama Tonarigumi dan Azas Yokai. Yang masing-masing itu berarti rukun tetangga dan rukun kampung. Kerukunan tetangga ini dibuat oleh para tentara Jepang semasa Perang Dunia Kedua untuk memudahkan mereka dalam mengawasi atau mengenali warganya. RW artinya rukun warga dalam desa kelurahan, sementara RT merupakan rukun tetangga yang merupakan kumpulan beberapa kepala keluarga yang dipimpin oleh satu pemimpin. Nah, kemudian RT RW itu tujuannya itu dibentuknya itu adalah untuk menjadi pemimpin suatu domisi yang lebih kecil dan menjadi sarana pengantar pendapat warga. Jadi RT akan menyampaikan pendapat setiap warga ke RW. Kemudian RW dimaksudkan untuk mobilisasi dana dan daya penduduk demi kepentingan serta pemenuhan kebutuhan untuk memenangkan Asia Pasifik. Aktivitas RT pada saat itu didasarkan pada semangat gotong royong sebagai dasar dari kegiatan RT dalam membangun solidaritas komunitas. Beberapa aktivitas RT yang masih berlanjut hingga dewasa ini diantaranya seperti kerja bakti, kemudian membersihkan lingkungan, menjaga keamanan warga, dan mengurus kematian atau resepsi warga. Wah, keren sih, keren. Tapi ada dampaknya loh. Dampaknya apaan tuh? Nah, yang positif, masyarakat memperoleh pembelajaran mengenai kesehatan dan pendidikan militer. Kedua, meningkatkan jiwa gotong royong masyarakat. Ketiga, melatih masyarakat agar lebih disiplin. Kemudian yang negatif ada yaitu pertama, meningkatkan kemiskinan Indonesia. Kemudian membuat masyarakat Indonesia semakin sengsara karena adanya pembelajaran militer. Kemudian merosotnya perekonomian masyarakat. Lalu solusinya apa tuh? Solusinya itu tidak memilih pemimpin-pemimpin yang curang. Kebanyakan kan kalau sekarang warga tuh lebih milih pemimpin-pemimpin yang curang tanpa melihat visi misinya. Mereka cuma lihat, oh kerjanya kayak gini. Nah, mereka tuh harus milih sesuai visi misi yang kurang dan latar belakang yang baik. Begitu untuk untuk mencari pemimpin yang baik untuk RT dan juga RW. Nah, itu salah satu kependudukan Jepang. Ada yang lain nggak? Nah, ada lagi nih organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Namanya itu Jawa Hokokai. Jawa Hokokai ini dibentuk tepat sebelum Indonesia merdeka, yaitu 8 Januari 1944. Nah, karena namanya Jawa Hokokai ini cuma didirikan di Jawa doang, di daerah Jawa doang. Nah, Jawa Hokokai juga didirikan sama yang namanya Kumakichi Harada. Dia ini panglima tentara. Nah, tujuan dibentuknya Jawa Hokokai itu sendiri yaitu supaya rakyat Indonesia nih bisa membantu Jepang di dalam perang Asia dan perang Pasifik. Nah, karena Jepang membutuh bantuan, Jepang memanfaatkan tuh rakyat-rakyat Indonesia supaya bisa membantu Jepang, baik secara kebutuhan ataupun secara lainnya, kayak misalnya harta ataupun jasa-jasa seperti menjadi tentara dan sebagainya macamnya. Nah, karena itu sebenarnya dari Jawa Hokokai itu sendiri ada dua dampak yang terjadi, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya itu pertama, organisasi ini kan artinya kebaktian. Nah, di dalam kebaktian ini sebenarnya bukan kayak yang di zaman sekarang, yaitu di zaman itu kebaktian itu artinya mengajarkan rasa rela berkorban dan mau untuk berani mati untuk sebuah negara. Nah, negara itu negara Jepang. Jadi pada saat itu rakyat Indonesia udah mulai mengenal tuh rasa untuk rela berkorban dan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Muncullah pertama dari organisasi itu. Terus organisasi ini juga tentunya akan menumbuhkan rasa persatuan dan membangkitkan semangat rakyat. Tapi tidak dipungkiri juga ada dampak negatif yang ditimbulkan dari Jawa Hokokai itu sendiri. Kayak misalnya Jepang ini kan membutuhkan harta. Nah, harta ini didapatkan lewat cara merampas harta-harta dari rakyat sekitar. Kayak misalnya permata, besi tua, ataupun kayu itu dirampas dari rakyat sekitar. Nah, terus juga anggota dalam Jawa Hokokai ini sebenarnya cuma dimanfaatkan oleh Jepang supaya bisa membantu Jepang itu sendiri. Ya, mungkin itu doang sih
yang aku tahu soal Johor Hokkai. Gue baru tahu sih ada organisasi itu. Terus solusinya apa? Nah, untuk solusinya itu mengubah sistem untuk pengumpulan harta itu kan awalnya dari merampas terus mencuri, kita ubah jadi kayak bayar pajak dan terus habis itu juga berusaha untuk merebut organisasi itu dari Jepang supaya orang-orang atau masyarakat yang ada pada organisasi Johor Hokkai ini nggak terus-terusan dipaksa Jepang untuk mengumpulkan harta dengan cara mencuri atau merampas secara paksa. Nah, ada lagi tahu Ger, yang lebih parah, Jugunianpu. Jugunianpu? Apaan tuh? Nah, Jugunianpu tuh kemiliteran dari Jepang tuh, jadinya tuh dia mengambil dan maksa wanita-wanita di Indonesia itu jadi budak seks tentara Jepang. Waduh, dampaknya buat perempuan Indonesia pas saat itu gimana ya? Nah, dampaknya itu ada dua, ada dampak positif sama negatif. Walaupun itu kegiatan negatif, tapi ada dampak positifnya. Dampak positifnya Indonesia lebih meningkatkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Sedangkan kalau dampak negatifnya tuh sebagian kecil mantan dari Jugunianfu ini mengalami cacat fisik, terus penyakit gak bisa hamil. Sedangkan dampak negatif yang kedua itu sebagian kecil juga tuh mereka mengalami kayak trauma, psikologi, malu, dan benci. Terus solusinya gimana tuh ya? Nah, solusinya itu, jadi kita itu tidak merendahkan gitu keberadaan wanita. Ini itu kita menyetarakan gitu, kita itu harus menghapuskan stigma-stigma buruk tuh. Kalau wanita itu nggak kayak apa ya? Kayak cuman rumahan gitu loh. Gitu. Oh gitu, kayaknya gue tahu deh. Terus juga ada suatu organisasi yang dibentuk Jepang namanya Romusa, tahu gak? Lah, apaan tuh? Jadi Romusa itu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh oleh penduduk Indonesia yang diberikan oleh Jepang. Jadi Romusa itu menyuruh warga Indonesia untuk melakukan kerja secara paksa. Terus tujuan dari Romusa itu untuk warga Indonesia itu melakukan pekerjaan berat, terus membangun jalan, membangun infrastruktur, dan juga membantu tentara Jepang untuk melawan sekutu. Lah, kejam amat. Terus dampaknya apaan? Nah, kalau untuk dampaknya itu sebenarnya ada dua, dampak positif sama negatif. Kalau dampak positifnya tuh mereka sebenarnya tetap dapat upah, dan upahnya mereka itu untuk kasih ke orang tua mereka atau keluarga mereka yang di kampung. Sedangkan kalau dampak negatifnya tuh mereka mengalami trauma, terus mengalami masalah psikologi, terus ada kerusakan secara ekonomi dan juga sosial. Terus mereka juga ada beberapa yang kena kayak penyakit fisik karena pekerjaan yang terlalu berat, dan mereka juga mengalami penderitaan seperti kelaparan dan itu penyakit fisik. Wah, ternyata ada dampak negatif sama dampak positifnya ya. Kalau buat dampak negatifnya, solusinya apa tuh? Nah, dari dampak negatifnya itu ada juga nih solusi-solusinya. Yang pertama itu kita tuh warga Indonesia harus mempersiapkan diri untuk melawan para penjajah, bersatu untuk mendamaikan dan memenangkan Indonesia dari penjajah. Oh gitu, jadi ada satu lagi nih gue juga nih tentang pendidikan. Hah? Pendidikan? Iya, pendidikan. Pokoknya di pendidikan itu Jepang itu membuat organisasi namanya Ikadaiku pada 19 April 1943. Ini tujuannya tuh untuk mempelajari ilmu-ilmu tabib, jadi kayak ilmu tabib gigi, ilmu tabib obat-obatan untuk membangkitkan semangat orang-orang Jepang itu. Dan dampak-dampak yang dirasakan itu yang pertama, bahasa Indonesia itu boleh digunakan dalam pendidikan itu tapi sebagai bahasa pengantar. Terus juga pemuda-pemuda Indonesia itu lebih bersemangat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia karena pendidikan itu. Terus dampak negatifnya itu dalam melakukan pembelajaran sehari-hari itu bahasa Jepang itu diutamakan. Terus solusi yang kalian kasih itu apa? Solusi yang kita kasih, kalau misalnya dia menggunakan bahasa Jepang di sekolah, diusahakan dalam kehidupan sehari-hari itu dia tetap menggunakan bahasa Indonesia supaya bahasa Indonesia itu nggak hilang dari peradaban Indonesia sendiri. Jadi mereka tetap mengenal bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Tapi Dre, dari semua yang ada tuh pasti ada dong wawasan yang kita dapat. Wawasan Kristen. Iya. Jadi wawasan Kristen itu dalam sejarah pendudukan Jepang ini banyak yang Tuhan ajarkan kepada kita. Terutama nih, Tuhan tuh mengajarkan kita itu untuk tidak menjajah, untuk mempermudah orang lain itu tidak boleh. Nah, kita itu harus bisa memanusiakan manusia karena kita itu semua sama. Ciptaan Tuhan yang paling berharga. Nah, tidak satupun manusia itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Semuanya itu sama di mata dia. Kita itu juga harus saling mengasihi dan mau juga menolong orang lain. Dan kita itu selain itu
kan penderitaan Indonesia itu karena pendudukan Jepang itu bukan hanya situ saja, masih aja banyak gitu penderitaan yang dialami bangsa Indonesia. Seperti salah satu contohnya nih Jugun Yanku. Jugun Yanku itu kan kegiatan parasitisme, yang satunya itu diuntungkan, yang satunya dirugikan. Jelas terlihat sini korbannya itu sangat dikurugikan dan diperas hak mereka. Dan kita patut bersyukur karena berkat hal tersebut itu Indonesia lebih memperhatikan keamanan dan kesetaraan dalam aspek pekerjaan. Kita patut juga bersyukur Tuhan menyertai para pejuang dan pahlawan yang berani membela dan mempertahankan NKRI. Dan seberapapun harga yang harus dibayar, hingga kebebasan pun kita bisa rasakan hingga saat ini. Tidak ada perlu diperbudak lagi dan kita bisa lebih bebas memberikan pendapat. Dan namun kedudukan Jepang ini pun bukan hanya memberikan kita penderitaan, namun juga pengetahuan. Ada sisi baik dan dari pendudukan itu pendidikan salah satu contohnya, yaitu memberikan pendidikan kedokteran sehingga anak-anak Indonesia hingga sekarang itu mendapatkan pendidikan yang baik. Dan itu selain itu juga Jepang itu mengajarkan tentang kepemimpinan kepada Indonesia lewat RT dan RW. Yang terakhir itu juga Jepang memberikan pengajaran tentang jiwa nasionalisme dalam konteks rela mati dan rela berkorban demi tanah air. Dan dari sini juga kami belajar bahwa tidak segalanya penjajah itu jahat. Nyata itu ada beberapa sisi baiknya yang kita bisa ambil yang berdampak bagi Indonesia hingga saat ini. Dan dari sini kami juga belajar bahwa Tuhan itu juga memberikan berkat pada bangsa Indonesia supaya dapat memahami pendudukan Jepang seperti yang pada ayat 4 ayat sampai 9. Filipi 4 ayat 9. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan pengorbanan dengan ucapan syukur. Dari sini bangsa Indonesia tidak khawatir akan masalah yang ia hadapi, karena bangsa Indonesia percaya bahwa Tuhan itu